Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Muhammad Nur Khalidin dan selamat datang juga bagi yang baru menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang model persediaan EOQ atau Economic Order Quantity. Jadi model ini digunakan untuk menjawab ya jumlah barang atau ya barang yang harus dipesan dari suatu perusahaan, instansi atau gudang tertentu gitu. Kemudian model ini juga hanya berlaku dan hanya bisa apabila biaya pesan dan biaya simpan itu pada hal-hal seperti itu, hanya biaya pesan dan simpan saja. Kemudian model ini juga memiliki syarat atau saya bahasanya itu asumsi lah ya, asumsi dasarnya itu seperti permintaan pasti dan konstan. Jadi permintaannya itu enggak terjadi naik atau turun, tapi tetap misal bulan pertama 20, bulan kedua juga 20 hingga seterusnya. Kemudian ada item pesanan independen dengan item lainnya. Kemudian ada pesanan diterima dengan segera dan pasti, tidak tersedia stock out atau kehabisannya di gudang. Kemudian harga itu konstan, tidak terjadi perubahan harga juga. Oke, kita langsung aja ke rumusnya gitu. Rumusnya itu ada EOQ sama dengan Q aksen sama dengan akar dari akar 2 kali R kali S kali bagi C. Ini terjadi maaf kesalahan, harusnya C itu tetap masuk dalam akar ya. Mohon dimaafkan. Kemudian ada keterangannya. Jadi biar kita mudah nggak hanya sebatas apa itu Q atau apa itu ya. EOQ adalah jumlah pesanan optimumnya atau biasa disingkat EOQ. Kemudian R itu adalah jumlah pembelian atau permintaan atau kebutuhan selama satu periode. Biasanya satu periode itu sekitar 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian S itu adalah biaya setiap kali pemesanan per pesan. Jadi kalau semisal soalnya, misal ya ada soal kok per tahun, maka kita rubah dulu per pesanannya. Jadi kita harus tahu juga berapa kali pemesanan. Ribet juga ya. Kemudian C, biaya simpan tahunan per unit biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut langsung ke contoh soal saja. uh, Contoh soalnya ada seperti ini. Southeastern Bell merupakan atau maaf menyimpan konektor saklar tertentu di pusat gudangnya digunakan di kantor pelayanan lapangan. Permintaan tahunan untuk konektor tersebut adalah 15.000 unit. Banyak ya. Kemudian Southeastern mengestimasi biaya penyimpanan tahunan untuk barang ini adalah $25 per unit. Biaya untuk menempatkan dan pemrosesan pesanan atau biaya pesannya itu adalah $75. Kemudian perusahaan beroperasi 300 hari per tahunnya gitu. Untuk menerima pesanan dari pemasok adalah sekitar 2 hari kerja. Maka tentukan hitunglah kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ-nya itu, kemudian hitunglah biaya penyimpanan tahunan yaitu TCC, kemudian hitunglah biaya pemesanan tahunan TOC, kemudian D berapakah titik pemesanan ulangnya atau ROP, reorder pointnya. Tapi sebelum masuk ke menjawab soal, maka kita harus mengidentifikasi dulu atau mengetahui itulah nilai-nilai yang ada di dalam rumus tadi, yaitu apa saja R-nya dan speknya. Oke. Kemudian pertama adalah R-nya. Kalau kita baca itu, maka dapat diketahui adalah permintaan tahunan. Ada kata-kata permintaan tahunan di situ. Di kalimat kedua ya, itu adalah permintaan tahunan untuk konektor tersebut adalah 15.000 unit. Maka kita dapat memastikan bahwa nilai R-nya adalah 15.000 unit itu ya. Kemudian ke bawah sedikit itu ada kata-kata biaya penyimpanan tahunan untuk barangnya adalah $25 per unit. Maka nilai dari S itu adalah nilai dari C atau biaya pensimpanannya itu adalah $25 per unit. Nah, kemudian ke bawah sedikit ada biaya untuk menempatkan atau biaya pesannya ya, yaitu adalah $75. Kemudian bawah lagi itu ada waktu kerjanya, waktu beroperasi sekitar 300 hari per 1 tahun. Saya menyebutnya di sini WK saja. Sebenarnya terserah mau menggunakan singkatan apa, tapi saya menyebutnya di sini adalah waktu kerja atau WK ya. Kemudian ada waktu tunggu ya untuk pemesanan dari pemasok itu sekitar 2 hari kerja, maka itu adalah lead time-nya gitu. Atau LT saya menyebutnya di sini. Oke, kita langsung menuju ke pembahasannya ya. Oke. Kan tadi perintah yang pertama itu kita harus mencari EOQ atau key aksennya. Maka kita tulis ulang rumus yaitu EOQ
atau Q aksennya itu sama dengan akar dari 2 kali R kali S bagi C gitu. Ini maaf C-nya harusnya masuk ke akar. Maka kita tinggal memasukkan nilai-nilai tadi ya, nilai R-nya berapa tadi yaitu 15.000 dikali S itu tadi itu 75, kita bagi dengan C, nya 25. Maka akan menghasilkan nilai akar dari 90.000 ya. Maka akar dari 90.000 itu kita akar yaitu sekitar nilai 300 unit. Jadi nilai Q-nya itu adalah 300 unit gitu. Sebenarnya nggak terlalu sulit ya untuk matematikanya gitu. Cuma yang mungkin agak ribetnya itu menentukan nilai R, S, dan C-nya itu. Soalnya kan terkadang kata-kata itu membuat kita bingung ya. Jadi nilai EQ atau Q aksennya adalah 300 unit. Jadi nanti kita dapat gunakan Q ini 300 ini untuk menjawab soal-soal berikutnya. Oke. Kemudian B yaitu perintahnya tadi kita suruh cari TCC-nya. Rumus TCC adalah C ya atau biaya simpannya itu dikali ya dengan TU tadi, nilai tadi 300 itu dibagi 2. Maka kita tinggal memasukkan 25 dikali 300 dibagi 2 gitu. Yaitu nilai dari CCC adalah $3.750. Sebenarnya apa ya? Saya rasa soalnya mudah sih. Penjawabannya itu mudah. Hanya saja mungkin menentukan rumus dan identifikasi awalnya itu tadi. Ya, kita tinggal cerdas-cerdas itulah. Mungkin untuk nilai TCC rumus-rumus seperti ini bisa dicari di googling ya, itu banyak. Saya nggak menampilkan di sini karena terbatas ya, maaf. Kemudian nilai C ya, tadi kita disuruh mencari TOC. Itu rumusnya S kali R kali Q. S-nya tadi 75 ya, dikali R-nya 15.000 dibagi Q-nya atau EQ 300, maka akan menghasilkan $3.750 dalam satu periode, 1 tahun biasanya. Kemudian D, kita disuruh ya untuk mencari ROP-nya atau reorder point atau titik berapa kita harus membeli barang tadi kepada pemasok gitu. Yaitu rumusnya LT atau lead time-nya ya dikali nilai R-nya dibagi jumlah hari kerja selama 1 tahun atau waktu kerja tadi. Maka kita tinggal memasukkan yaitu lead time-nya adalah 2 hari, kita tulis 2 dikali R-nya 15.000 dibagi 300 harinya. Di situ maka akan menghasilkan 100. Maka nilai dari ROP adalah 100 unit. Jadi ROP itulah titik kembali kita untuk membeli barang gitu. Jadi kalau di dalam gudang atau persediaan kita kok sudah mencapai 100 unit ya, itu kita harus memulai bahkan segera untuk menghubungi supplier atau yang sering kita melakukan pemesanan gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja sih pertemuan kali ini yang membahas tentang model persediaan EOQ. Ini secara dasarnya saja karena ya begitulah. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar di sini. Saling koreksi di kolom komentar ya di bawah. Saya juga masih belajar, jadi mohon juga dengan dukungannya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.